Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini akan menyoroti satu berita terkait pembiayaan APBN dalam konteks lelang surat utang pemerintah. Beritanya ditayangkan oleh bisnis.com pada tanggal 19 Februari jam 10.39 pagi ya. Judulnya, nasib pembiayaan APBN ketika surat utang pemerintah sepi peminat. Ada gambar ilustrasi, tapi peristiwa yang sudah relatif lama waktu konferensi pers APBN kita awal Januari lalu. Nah, beritanya begini, indikasi penurunan minat investor dalam lelang surat utang negara alias SUN membayangi target pembiayaan utang anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN 2026 sebesar 832,2 triliun. Nah, namun di tengah besarnya kebutuhan pembiayaan anggaran, Kementerian Keuangan justru mencatat bahwa jumlah penawaran yang masuk incoming bids dalam 4 kali lelang surat utang terus mengalami penurunan. Saya komentari sedikit ya. Jadi pemerintah selama setahun 2026 ini direncanakan membutuhkan utang neto. Utang neto artinya utang baru dikurangi yang dilunasi. Itu 832 triliun. Nah, sebagian besarnya itu adalah dibutuhkan dari surat utang yang pinjaman hanya kurang lebih seratusan triliun, jadi 144 kalau saya tidak salah, berarti kalau 800 berarti 700 triliunnya itu dari surat utang. Surat utang artinya dia dilelang atau dijual secara langsung kepada pihak tertentu, yang penting ini surat. Nah, harus diserap. Nah, dalam konteks berita ini yang dilelang ya, mayoritas dilelang surat utang itu. Nah, tetapi perlu juga jadi catatan 832 dan dalam hal surat utang kurang lebih 700 triliun itu bukanlah sebesar itu yang akan dilelang. Yang akan dilelang sekitar 2 kali lipatnya karena dibutuhkan juga untuk melunasi surat utang yang jatuh tempo yang sudah harus dibayar. Jadi kebutuhan lelang itu kurang lebih bisa jadi sekitar 1.500 triliun ya tahun lalu saja segitu, hampir segitu, 1.500-an juga. Ini juga akan 1.500 triliun. Nah, ini kan sudah berjalan sebulan kira-kira begitu, sebulan lebih. Sudah ada 4 kali yang bersifat lelang. Nah, ini kata berita ini sepi peminat incoming bid itu. Jadi setiap lelang itu ditawarkan seri, lalu ada target indikatif, kira-kira maunya itu dapat 30 triliun misalnya. Nah, maka ada penawaran yang masuk dari peserta lelang. Peserta lelang itu sudah tertentu ya, rata-rata sekitar 18-20 dari peserta yang sudah didaftar, yang lembaga keuangan yang boleh ikut lelang. Nah, itu menawarkan saya mau beli yang seri ini dengan harga segini. Kalau harga segini itu berarti ketemu yieldnya ya, bunga yang real yang kami mau segini. Nah, itu nanti ditentukan oleh pemerintah, oleh Kementerian Keuangan, yang menang yang berapa penawarannya, lelang biasa. Nah, ini masalah sudah di berita ini yang masuk menawar saja berkurang, ya, gitu berita ini kurang lebih. Nah, disampaikan ini informasi pada periode lelang 6 Januari lalu, itu pemerintah mencatat total penawaran masuk menembus 90,96 triliun. Itu lalu turun menjadi 82,9 triliun di 20 Januari, turun lagi, kemudian turun lagi sampai 18 Februari. Nah, ini menurut berita ini berbalik dengan tahun sebelumnya, tahun 2025, itu penawaran masuk bertumbuh hingga 3 lelang selanjutnya pada lelang. Jadi ada informasi begitu. Tapi menurut saya informasi ini harus kita cermati ya, karena jumlah penawaran itu terkait juga dengan seri yang dilelang, dan target indikatif yang akan dicari oleh pemerintah. Jadi bisa saja turun karena memang
yang sedang dicari untuk lelang kali itu lebih sedikit. Misalnya memang ditargetkan 30, yang masuk 60 itu berarti cover bid ratio-nya 2 kali kan, butuh 30, yang masuk 60, yang menang belum tentu juga 30. Pemerintah akan melihat dari masing-masing penawaran. Jadi sebetulnya informasi ini masih perlu ditelisik. Tapi kebetulan saya juga sebagai pengamat fiskal sering dia masih mencermati lelang-lelang itu, memang ada relatif penurunan cover bid ratio untuk tahun-tahun yang tertentu serinya. Jadi secara umum menurun memang. Jadi ini tidak salah juga berita ini, cuma tidak bisa sepenuhnya dengan membandingkan antara nilai nominal yang masuk, tapi harus dikaitkan dengan yang ditargetkan berapa, yang disebut dengan cover bid ratio ya. Nah, meski demikian, nih berita saya baca lagi, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR, ini di masa lalu namanya Ditjen Pembiayaan Utang, Ditjen Pengelolaan Utang dulu, tapi sudah 15 tahun ini namanya DJPPR. Ini mengemukakan bahwa jumlah penawaran atau incoming bids pada lelang 18 Februari, ini yang terbaru ya, masih mencerminkan kondisi permintaan yang cukup solid di tengah pasar global yang masih merayakan Imlek. Nah, permintaan investor masih terkonsentrasi pada tenor menengah, khususnya seri 5 tahun dan 10 tahun. Yang pendek di bawah 5 tahun, meskipun yang paling pendek itu ya SPN ya kurang dari setahun, tapi biasanya di bawah 5 tahun dianggap juga bertenor pendek, 5-10 tahun dianggap bertenor menengah, nanti kan ada yang 25 tahun ke atas bertenor panjang. Ini disebutkan masih 24 triliun, 21 triliun, hal ini masih menunjukkan preferensi investor terhadap tenor yang liquid dan menjadi benchmark di pasar sekunder. Memang yang 5 dan 10 ini benchmark ya, gampang dijual begitulah. Dan memang porsinya juga terbesar dari seluruh seri surat utang pemerintah. Nah, dijelaskan lagi oleh Suminto, partisipasi investor domestik tetap kuat, terutama sektor perbankan yang mendominasi porsi pemenang lelang. Informasi ini perlu kita garis bawahi ya. Di satu sisi berarti ada permintaan yang masih kuat, ada likuiditas di perbankan yang dia bisa masih beli surat utang pemerintah. Tapi bisa juga kita baca yang tidak terlalu positif. Berarti kan bank memang rajin pegang surat berharga, bukan menyalurkan kredit, gitu ya kira-kira. Dan kita tidak tahu di bulan-bulan mendatang apakah likuiditas perbankan itu masih memungkinkan untuk membeli surat utang baru. Itu ya maksudnya berita ini kan, jadi si jurnalis ini menurut saya cukup paham nih bahwa ya benar keterangan Dirjen ini bahwa masih laku, masih banyak yang nawar, tapi itu bank. Tapi bank itu kan soal pengelolaan likuiditas. Di saat-saat dia akan ekspansi kredit, maka memegang surat utangnya kan dikurangi, apalagi mengambil yang baru kan begitu. Nah, ini disebutkan juga jumlah penawaran yang dimenangkan investor asing itu sekitar 15,50% dari total dimenangkan. Jadi 15,5% ya asing ya. Jadi meskipun porsi itu tidak besar, tidak paling besar, tapi memang mempengaruhi harga ya asing itu. Nah, dijelaskan terus ini oleh Pak Suminto Dirjen tadi, yield atau imbal hasil yang diminta investor masih cukup kompetitif. Nah, ini loh, ini kita juga harus terbiasa ya pemirsa, kata-kata kompetitif itu enggak berarti mungkin sudah naik, artinya sudah lebih mahal, tapi masih dianggap kompetitif oleh Kementerian Keuangan ini. Nah, dan seterusnya ya. Saya baca lagi dari lebih bawah, hasil lelang 18 Februari. Adapun Kementerian Keuangan mencatat adanya penurunan penawaran atau incoming bid surat utang negara alias SUN dalam lelang yang berlangsung pada Rabu 18 Februari. Dicatat ini 63 triliun, itu turun dari lelang 3 Februari yang mencapai 76 triliun. Jadi ini kembali mengulanginya di atas tadi. Nah, ini disebutkan juga soal seri-serinya yang dilelang. Jadi ini sekaligus informasi buat pemirsa. Jadi lelang itu sudah seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, seminggu biasanya itu tak mengatakan kami akan lelang tanggal sekian di depan. Yang mau dilelang serinya ini, karena surat utang ada nomor serinya. Seri sekaligus juga menunjukkan
dia tenor berapa tahun. Nah, sebagian disebut new issuance, berarti ini benar-benar baru, sebelumnya nggak pernah lelang. Lalu ada yang disebut reopening, berarti itu sudah pernah dilelang, tapi masih tersedia surat seri itu kertasnya. Meskipun kasusnya sekarang paperless, tapi dianggap aja adalah surat kertas ya. Nah, ada reopening. Nah, ini juga bisa disikapi ya, ketika jangka pendek, SPNS itu jangka pendek kurang dari setahun, itu memang terbitan baru, tapi yang 10 tahun, 5 tahun reopening, berarti kan nggak habis kemarin dilelang. Ini juga sebetulnya kalau jurnalisnya menggarisbawahi, ini menunjukkan memang surat utang tidak selaku di masa-masa sebelumnya yang ketika reopening itu lebih sedikit atau incoming bid juga besar dan seterusnya. Saya bacakan lagi, akibat lesunya penawaran, Menteri Keuangan Purba Yudhisawe akhirnya menaikkan jumlah penetapan lelang surat utang yang dimenangkan, yang awalnya ditarget senilai 33 menjadi 40 triliun. Nah, ini menarik juga ya. Ya, padahal yieldnya naik, artinya bunganya naik, tapi mungkin khawatir dengan prospek berikutnya, dengan yang sudah ada, Kementerian Keuangan memutuskan yang dimenangkan lebih dari target. Padahal, saya ulangi ya, bunganya naik, itu artinya ada ekspektasi juga, kan Kementerian Keuangan tentu melakukan analisis. Mungkin di lelang berikutnya bunganya lebih tinggi lagi, atau peminatnya bisa jadi tidak bisa lebih sedikit lagi, mumpung ada yang mau kita terima lelangnya, kurang lebih begitu. Dan seterusnya ya, saya tidak bacakan nomor-nomor serinya. Nah, di sini ada informasi lain dari berita ini, judulnya pemicu lesunya permintaan. Antara lain disebut ketegangan geopolitik yang memuncak antara Amerika Serikat dan Iran, itu dianggap juga lesunya permintaan pasar dalam surat utang. Mungkin agak melompat, tapi logikanya benar. Karena memang minat terhadap surat utang pemerintah tidak hanya Indonesia, di banyak negara itu menurun kalau geopolitik meningkat, karena investor memilih bentuk-bentuk aset kan kalau dari sisi yang punya ya surat utang itu yang lebih dianggap lebih aman, mungkin emas, mungkin US dollar mata uang, atau surat utang negara-negara yang dianggap lebih bernilai tinggi dan lebih liquid, lebih aman gitulah. Nah, di sini dikatakan oleh satu pengamat yang dimintai keterangannya oleh bisnis, Pak dari Anugerah Sekuritas, Ramdan Aryo Maruto, yaitu ketegangan geopolitik itu satu alasan menurut dia. Lalu juga kalau asing keluar, katanya secara psikologis ini menandakan akan turun karena mereka agresif. Domestik biasanya akan mengikuti. Jadi tadi meskipun 15,5%, mereka tuh leaders di pasar, suka trennya diikuti oleh pelaku domestik dan seterusnya. Lalu disebut lagi, jadi ini dikatakan juga oleh pengamat ini tadi, oleh chief economist ini dari sekuritas ini, itu tenor pendek yang diminati karena resiko yang tidak pasti, mereka mau beli yang jangka pendek saja. Nah, dan potensi harga untuk resiko yang semakin panjang juga yieldnya lebih besar, lebih besar bunga bersihnya. Dan seterusnya. Disebut juga lagi ini komentar dari ekonom KB Palbri Sekuritas, ya mengakui juga lesunya. Jadi ini berita ini dari tafsiran jurnalis atas para narasumber ini, meskipun pemerintah, Kementerian Keuangan itu menganggap ini masih solid dan seterusnya. Silakan dibaca ya. Tapi saya ingin menegaskan ini baru sebulan 2 minggu ya, itu 1,5 bulan, itu sudah ada tanda-tanda pemerintah mulai kesulitan, belum kesulitan, tapi menjual surat utangnya, berarti berutangnya itu lebih berat dari tahun lalu. Padahal tahun ini kebutuhan berutangnya lebih besar. Secara bersih 832 triliun, yang berbentuk surat utang negara di kisaran 700, 7,5 dari itu. Dan karena mesti melunasi surat utang yang jatuh tempo, maka kebutuhan berutang melewati surat utang negara itu melelang baru, itu kurang lebih 1.500 sampai 1.600 triliun. Baru 1,5 bulan itu sudah mulai
kesulitan untuk mencari pembeli, ya tidak seperti biasanya. Mudah-mudahan informasi ini memperkaya pengetahuan pemirsa terhadap masalah ini, dan tentu saja kita berharap tetap di waktu-waktu mendatang pemerintah bisa mengatasi masalah ini.